USA. Ya pemirsa, kami akan melanjutkan dialog masih bersama dengan Mas Teguh dan juga Mbak Ratri yang terhubung melalui sambungan Zoom. Mas Teguh, gimana melihat dua profil tadi ya? Kalau kita melihat Kamala Harris yang latar belakangnya hukum, kemudian pernah jadi senator, memang tampak lebih positif begitu ya dibandingkan dengan Trump yang sudah pernah menjabat tetapi mungkin banyak catatan negatif. Ya, memang Kamala Harris harus diakui lebih menjanjikan ya daripada Donald Trump. Kita sudah sama-sama dan masih mengingat gaya komunikasinya yang kontroversial, yang memang selalu provokatif gitu ya. Perasaan bahwa dia lebih dari segalanya gitu. Sementara Kamala Harris tadi dia lebih tenang. Latar belakangnya sebagai seorang penegak hukum tentu saja membuat dia berjarak dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berbeda dengan Donald Trump. Ya sampai sekarang kita tidak tahu apakah setelah Pilpres ini apapun hasilnya dia harus kembali berhadapan dengan kasus yang kemarin dia tinggalkan untuk sementara. Jadi ya itu saya kira memang Kamala Harris lebih menjanjikan ya. Dan barangkali hope harapan itu bisa diberikan kepada Kamala Harris dari sudut pandang warga negara Amerika. Oke, nah Mbak Ratri gimana nih melihat ada sosok baru yang tadinya ingin dipegang ya, ingin diambil oleh Hillary Clinton, tapi sekarang akhirnya Kamala Harris yang menjadi penantangnya Donald Trump yang mungkin bisa menjadi presiden perempuan pertama di Amerika Serikat. Ya, Mbak, saya terus terang saja ya sebagai seorang perempuan ya, kehadiran Kamala Harris itu memberikan angin segar tidak hanya bagi warga Amerika Serikat yang terutama pada saat itu melihat debat antara Donald Trump dengan Biden yang berujung pada kekecewaan mungkin di kalangan Demokrat melihat calon presidennya yang akan running kedua kalinya tersebut kok begini jadinya gitu kan. Dan dengan kemunduran Biden digantikan sekarang posisinya oleh Kamala Harris yang memang sudah lama dinantikan oleh warga Amerika Serikat, terjadinya satu perubahan. Dengan hadirnya Kamala Harris di dalam tiket tersebut tentu memberikan hope ya, memberikan satu janji yang mungkin ini adalah representasi dari mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan, termarginalisasi karena warna kulit yang bukan putih, kemudian dia juga bukan mewakili male dominant population yang selama ini mungkin dicitrakan oleh Donald Trump, tapi dia adalah mewakili banyak hal. Dan terutama profesi yang sudah dipegang oleh Kamala dan idealisme yang selalu dipegang untuk membela yang lemah, itu membuat Kamala Harris itu merupakan figur yang solid yang diharapkan dapat menawarkan janji yang lebih baik bagi Amerika ke depan. Kalau kita perhatikan, saya sih berharap dia yang menang ya, tapi kita nggak tahu karena ini so close to call sekarang ini. Perbandingan antara figur Kamala Harris dengan Donald Trump misalnya, itu seperti boleh digambarkan ini jaksa, ini kriminal. Kenapa saya bilang kriminal? Karena kriminal ini ada rekornya, bukan saya sembarangan bicara ya, tapi ada rekornya. Baru pertama kali Amerika kalau misalnya memilih sekiranya Trump yang menang, pertama kalinya dalam sejarah Amerika akan punya presiden yang merupakan Convicted. orang yang sudah dinyatakan sebagai convicted. Itu kan luar biasa bagi negara Amerika yang merupakan beacon of demokrasi. Hak asasi manusia diperjuangkan. Akan tetapi presidennya seperti yang digambarkan saya tadi. Kemudian kemunculan Donald Trump sendiri dengan retorikanya yang begitu bombastis, begitu menakutkan, menciptakan fear di kalangan para pemilih, memobilisasi kaum yang ada di kanan yang mereka itu bisa dibilang adalah violence itu adalah their norm gitu ya. Itu menakutkan menurut saya, tapi itu tidak muncul begitu saja dalam diri Donald Trump. Film The Apprentice yang baru saja dirilis ya, itu menggambarkan
Donald Trump 3 hal, dan ini adalah Machiavellian. Prinsip 3 hal itu, yang pertama adalah attack, attack, dan attack. Yang kemarin kita lihat pada saat terjadi penembakan, ketika beliau muncul dengan tangannya ke atas, darah di kupingnya mengucur, beliau mengatakan fight, fight, fight. Itu memang Donald Trump secara aslinya sedang mempraktekkan gaya retorika attack, attack, attack. Kedua, never admit, always deny. Dan terakhir ini yang menarik nih Mbak, claim victory, no defeat. Ini yang berbahaya Mbak. Sekiranya nanti dia kalah, ini sekiranya dia kalah, apa yang terjadi? Ya, kita udah lihat kan kemarin tahun 2020, deny. Dan itu memobilisasi massa untuk menyerang Capitol Hill. Oke, gitu dulu deh. Mas Teguh, gimana melihatnya Kamala Harris ini? Kalau menurut Mbak Ratri, ini sebuah angin segar, sesuatu yang mungkin lebih menjanjikan, stabil, tidak meledak-ledak begitu ya, seperti Trump, dan tidak dengan catatan hukum seperti Trump. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, dan saya setuju dengan pandangan-pandangan kita semua mengenai perbandingan dua sosok ini. Cuma memang akhirnya nanti kalau Kamala Harris yang memimpin Amerika Serikat, dunia ini akan semakin keruh. Ya, karena Amerika Serikat ini tidak akan menjadi lemah gitu ya. Tapi kalau hal yang sebaliknya akan terjadi apabila misalnya Donald Trump kembali berkuasa. Karena kita lihat 2016 sampai 2020 ketika Donald Trump berkuasa, Amerika Serikat dengan sendirinya mengisolasi diri, ya, membuat jarak dengan teman-teman tradisionalnya di Eropa, membuat jarak dengan belahan bumi lain, trade war dengan China, dengan Tiongkok misalnya. Jadi kita melihat satu pelambatan agresivitas Amerika Serikat. Dan itu sedikit banyak membuat negara-negara lain yang ingin juga memiliki katakanlah porsi tertentu di dalam pertarungan politik global ini punya ruang atau punya waktu. Nah, maka tadi saya katakan kalau Donald Trump yang terpilih, ini angin segar bagi dunia. Dalam arti ini akan memberikan ruang yang cukup. Ya, tinggal nanti negara-negara mana lagi yang ingin agresif dan ingin menjadi hegemon, ya juga diminta untuk tahan diri. Ya, sehingga dunia ini tidak hanya dikontrol, tidak hanya dikuasai oleh power-power tertentu saja gitu. Nah, maka saya dulu pernah mengatakan Donald Trump ini adalah presiden terbaik bagi Amerika Serikat menurut Tiongkok. Gitu. Artinya menurut lawannya. Menurut lawannya gitu ya. Jadi barangkali itu. Nah, tapi ya terserah siapa yang akan menang nanti, yang menentukan adalah warga negara Amerika Serikat dan Electoral College. Ya, maka tadi saya katakan kalau misalnya Kamala Harris yang menang, tentu dia adalah figur terbaik. Sementara yang kita lihat kalau komparasinya adalah Donald Trump, tetapi barangkali jalan ke depan bagi dunia internasional mungkin tidak langsung menjadi cooling down ya. Tadi kita sudah diskusi tentang Ukraina, kita sudah diskusi tentang di Gaza, Israel, Iran juga gitu ya. Jadi itu yang akan kita hadapi nanti gitu. Nah, kalau Donald Trump juga, saya lihat gini ya, misalnya Donald Trump, dia membuat misalnya kita kan kalau Indonesia, saya ngomong Indonesia kan lebih banyak ekspor ke Amerika Serikat daripada impor ke sini ya, barang-barang manufaktur kita ya. Ada kekhawatiran misalnya Donald Trump membatasi itu, mengambil kebijakan yang membuat kita misalnya terganggu dalam hal ekspor tadi ya. Mungkin jadinya bagus juga gitu ya, karena berarti kita memiliki kesempatan untuk membangun diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau bilang MAGA, kita bilang apa? MAIGA kali ya, Make Indonesia Great Again gitu ya. Bisa juga begitu ya. Dan ini kan situasi yang barangkali dibutuhkan atau ditunggu-tunggu setiap negara agar mereka memiliki peluang yang sama untuk bisa membangun dirinya. Apalagi negara seperti Indonesia yang cukup besar ini, yang barangkali market punya, yang barangkali komoditis juga punya gitu ya. Saya kira, kalau saya sih melihat dari sisi itu aja gitu. Mana yang kira-kira akan memberikan ketenangan atau mana yang kira-kira akan memberikan atau prolong gitu ya, memperlama konflik. Nah, Kamala Harris the best choice kelihatannya. Tapi akan ada konsekuensi dari itu. Tentu, oke. Baik, kita akan nanti melanjutkan ini. Seperti apa kebijakan dari masing-masing kandidat ini akan berpengaruh kepada Indonesia. Tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024.